as-sidqa yahdi ilal birri. Segala bentuk kebaikan atau kebaikan yang paripurna, kebaikan yang sempurna itu hanya akan bisa dituju, dicapai dengan pintu kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Segenap hadirin, para alim, para sepuh, segenap mustami, hadirat, adik-adik, anak-anakku semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kita meraih keberkahan di mushola kita tercinta ini, Al Hikmah Talkandang Situbondo. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita telah Allah perkenankan, Allah antar untuk terus berupaya istiqomah untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah melalui paparan hadis-hadis sahih baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang telah dinukil dan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam satu kitab yang sangat populer, yang semua pesantren membahas, semua majelis ilmu tidak luput dari bahasan-bahasan ini. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin, Ar-Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Jadi di saat kita memutuskan untuk mempelajari atau mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini, di saat yang sama merupakan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianggap, yang dipantaskan sebagai hamba-hamba yang soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kali ini perjalanan yang ke sekian ratus kajian di mushola kita ini, sampai kita pada bab keempat, itu babus sidqi, bab tentang kejujuran, bab tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita kepada kejujuran. Di antara dalil-dalil sebagaimana kebiasaan muallif, penulis kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, selalu menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai muqaddimah di setiap bab atau di sebuah pintu pembahasan suatu materi. Di sini di dalam babus sidqi ini, di bab kejujuran ini, sedikitnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil 3 ayat
Yang pertama beliau tulis, qallallahu ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamailah, bareng-barenglah kalian dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq. Ini mengandung pesan yang sangat-sangat mendasar, bahwa yang pertama, yang diperintahkan untuk bertakwa dan jujur itu adalah orang yang telah mendapatkan sebutan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Secara implisit menjelaskan kepada kita bahwa yang mampu untuk berbuat takwa, termasuk di sini disandingkan takwa dengan asidik tadi itu. Yang mampu berbuat takwa, yang mampu untuk takwa dan mampu untuk jujur, itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nanti pasti ada pertanyaan, Ustaz, itu ada orang kafir tapi jujur. Orang kafir tidak ada yang jujur karena mengingkari. Secara fitrahnya sudah dia ingkari, tidak ada yang jujur. Jadi hanya orang-orang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa dan untuk jujur. Itu. Proses jujur bagaimana? Di sini dinyatakan taqullaha wa kunu, bersamailah, bersama-samalah kalian ma'a, dengan orang yang jujur. Ini juga satu pelajaran besar bagi kita, bahwa kejujuran itu bisa menular. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa kita tidak ujuk-ujuk diwajibkan untuk menjadi langsung mak bedunduk jadi orang jujur. Jujur itu ternyata memang butuh proses yang berat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bocoran bagaimana supaya bisa menjadi orang jujur, yaitu kunu ma'as shadiqin. Berakrab-akrablah, berbareng-barenglah, sering bersamailah orang-orang yang jujur, maka akan kejujuran itu akan menular. Jadi perintah di sini itu membersamai orang jujur. Belum disuruh jujur gitu, belum disuruh jujur. Nanti kalau yang disuruh jujur itu ada ayatnya sendiri yang di muqaddimah kita tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Itu sudah tunjuk hidung. Orang-orang yang beriman sudah disuruh bertakwa dan diperintahkan untuk jujur. Tapi proses untuk jujur itu, karena jujur itu berat, dan kalau tidak membiasakan diri dan tidak terbiasa jujur, itu sangat sulit. Orang kalau sudah biasa bohong, Pak, kalau tidak bohong itu sakit kepala kayaknya. Jadi setiap ucapannya, setiap perilakunya itu manipulatif. Ya kalau orang ini bertanggung jawab pada diri sendiri nggak masalah. Tapi kalau orang seperti ini sampai mengampu urusan orang banyak, mengampu urusan umat, mengampu urusan negara, bangsa, hancur, Pak. Kalau hari-harinya dipenuhi dengan kedustaan atau kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini kejujuran disandingkan dengan ketakwaan. Kejujuran disandingkan dengan ketakwaan. Karena jujur itu merupakan pondasi iman. Jujur itu merupakan pondasi iman,
dan lawan dari kejujuran adalah bohong atau dusta. Dusta itu merupakan benih dari kemunafikan. Sehingga sebenarnya ketika kita berbicara tentang bab siddiq ini, jujur ini, di saat yang sama antitesa dari kejujuran adalah kemunafikan. Perkataan benar lawannya adalah perkataan bohong. Sikap yang jujur lawannya adalah, kebalikannya adalah sikap yang nifak, munafik. Jujur ini mendatangkan keberkahan dan bisa menumbuhkan keimanan. Terus kalau yang namanya dusta itu mendatangkan musibah atau mencetak manusia menjadi seorang munafik. Nanti ada beberapa hadis-hadis yang mengkronologikan itu, bagaimana kok bisa seperti itu. Ini yang pertama, ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu surat At-Taubah ayat 119 tadi. Kemudian potongan ayat berikutnya yang dinukil oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 35. Ini sangat panjang satu ayat ini, tetapi diambil satu konteks yang relevan dengan pembahasan ini adalah ada kalimat Allah, firman Allah, was-shadiqina was-shadiqat. Jadi orang-orang jujur yang laki-laki dan orang-orang jujur yang perempuan. Ini mengisyaratkan bahwa kewajiban untuk jujur itu berlaku tidak saja bagi laki-laki, tetapi juga melekat berlaku pada perempuan. Ini tidak ada bedanya. Termasuk efek apabila seseorang itu jujur, bagi laki-laki dan bagi perempuan itu efeknya sama. Sehingga hadis-hadis nanti merupakan beberapa kaidah tentang kejujuran itu berlaku bagi laki-laki dan berlaku juga bagi perempuan. Itu kejujuran. Termasuk larangan berdusta, termasuk potensi kemunafikan, yang apabila kejujuran itu dilanggar, itu dampaknya juga sangat dahsyat, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Maka Allah menyerukan di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 35, was-shadiqati was-shadiqina was-shadiqat. Orang-orang jujur yang laki-laki dan orang-orang jujur yang perempuan. Kemudian ayat yang ketiga yang dinukil oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Jikalaulah kalian jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan satu kebaikan besar bagi mereka. Kalaupun mereka jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu satu kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Ini yang kita sebut tadi itu, bahwa falau shadaqullaha lakana khairul lahum. Orang yang beriman itu, orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memenuhi rukun iman itu otomatis maknanya adalah orang yang tidak jujur. Maka falau shadaqullaha di sini, jikalau mereka jujur kepada Allah, artinya iman kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat, adalah merupakan sifat zat, sifat asma dan af'al yang menyatu di dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa Allah itu Rabb. Jadi jujur dalam makna jujur kepada Allah, maknanya adalah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik tauhid rububiyah yang
mengakui bahwa Rabb, bahwa Allah itu adalah zat pengatur, penguasa dan lain sebagainya, maupun tauhid uluhiyah, menyadari benar-benar, mengakui betul-betul bahwa hanyalah Allah zat yang boleh disembah dan memang layak disembah. Kemudian tauhid asma wa sifat, ya ini mengakui segenap asma-asma mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan di situ sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jujur, sehingga tidak ada orang kafir itu yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keliru apabila kita tadi itu orang bukan Islam tapi cek jujurnya orang. Itu jujur-jujur dalam permukaan saja. Itu belum lagi kalau kita merunut pada informasi-informasi dari Al-Quran yang disampaikan, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebaik apapun orang Yahudi, orang Nasrani itu sesungguhnya sifat dasarnya, sesungguhnya hati yang disembunyikannya adalah walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya Yahudi Nasrani itu tidak akan puas hatinya, tidak akan rela hatinya berupaya apapun upayanya, baik yang halus maupun yang kasar, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, itu berupaya agar kalian orang-orang Islam itu mengikuti milahnya. Milah itu adalah lebih dari sekedar agama secara formal, adalah perilaku, budaya, kebiasaan, kecenderungan hidup. Itu. Jadi sudah sangat cetha welo-welo bahwa orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Maka keimanan, kejujuran disandingkan dengan ketakwaan, dan syarat ketakwaan adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga ayat yang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nukilkan. Yang terakhir tadi surat Muhammad, surat ke-47 ayat 21. Wa amal ahadits, kemudian adapun hadis-hadis, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang menerangkan tentang sidik, tentang kejujuran ini adalah dicantumkan satu hadis dari Ibnu Mas'ud. Hadis yang pertama di dalam bab 4 atau di dalam bab sidik ini, yang secara keseluruhan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menepati urutan nomor hadis yang ke-54. Fa'al awal, maka hadis yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud, dari anaknya Mas'ud, dari namanya Abdullah. Jadi mendapatkan sebutan sering kita kenal yang akrab dengan Ibnu Mas'ud. Ya, beliau termasuk salah seorang sahabat yang dekat sekali dengan Nabi, dan di antara sahabat yang juga sangat banyak, bahkan disebutkan hampir paling banyak meriwayatkan hadis-hadis yang langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan atau membimbing kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap kebaikan itu merupakan jalan atau merupakan sebab terbimbingnya seseorang menuju ke surga. Hadis yang pertama ini murni merupakan kaidah. Jadi satu kunci, satu rumus. Sesungguhnya kejujuran itu
merupakan pintu dari segala kebaikan. Dan setiap kebaikan, dan kebaikan itu birri. Bir itu merupakan kasratul khair, kebaikan berkumpulnya semua kebaikan. Kebaikan yang nilainya sangat besar, kebaikan yang agung, kebaikan yang memiliki kadar kebaikan yang 24 karat. Itu disebut dengan bir. Beda dengan khair. Kalau khair itu masih di bawah, masih bagus, masih baik, tetapi belum meliputi segalanya. Tapi kalau sudah dinyatakan sebagai bir, itu adalah kebaikan yang paripurna. Maka kepada kedua orang tua, perintahnya bukan khairul walidain, bukan berbuat baik, berbuat apik kepada kedua orang tua, tetapi birrul walidain, kebaikan yang paripurna itu kepada kedua orang tua. Ini beda maksud ya. Makanya di sini dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sidqa yahdi ilal birri. Segala bentuk kebaikan atau kebaikan yang paripurna, kebaikan yang sempurna itu hanya akan bisa dituju, dicapai dengan pintu kejujuran. Makanya tadi betul di muqaddimah tadi itu firman Allah tadi itu, qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum. Berkata-katalah perkataan yang baik, yang benar, maka Allah akan membimbing langkah kalian. Lah kalau sudah Allah yang bimbing langkah kita, masa iya tidak menuju kepada kebaikan yang paripurna? Ini kronologisnya, nyambungnya ke situ ini. Dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa ayat kaidah tentang kejujuran tadi itu. Paham ya sampai sini? Jadi berbekal kejujuran, dan kejujuran itu ada dua, kejujuran ucapan dan kejujuran sikap. Kejujuran ucapan itu samanya antara yang diucapkan dengan kenyataan yang ada. Kalau kejujuran sikap itu samanya apa yang dia lakukan dan apa yang dirasa oleh hatinya. Ya, ada dua makom, ada dua unsur, jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Kalau jujur dalam ucapan ini masih agak ringan. Misalkan dilarang tidak jujur, berdusta, tetapi konteksnya guyon. Sering kita bikin kita contoh. Sudah tahu kalau namanya Mas Rafa ini takut sama anjing misalkan. Diam-diam Rafa berdiri, temannya Farhan dari kejauhan, Rafa sampingmu ada anjing misalkan. Langsung Rafa refleks, teriak dan lari. Senanglah Farhan, teman-temannya ketawa semua, padahal nggak ada anjing. Ini guyon, tetapi semua jenis kebohongan, semua jenis ucapan yang tidak benar itu dilarang oleh syara, oleh Allah, oleh Rasulullah. Jadi gitu ya, meskipun guyon tidak boleh. Sudah tahu Mbak Owi itu jijik sama belalang misalkan, diam-diam, duduk-duduk, nggak ada yang dikerjakan. Pas temannya bilang, di punggungmu ada belalang. Oi, langsung Oi teriak, pingsan sampai itu, karena cek jijiknya sama belalang. Misalnya seperti itu kan hanya guyon, tapi tetap terlarang. Ya, Rasulullah itu orang yang humoris, orang yang suka guyon, tetapi tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Ini ya, jadi menjaga kejujuran, baik level lisan maupun level perbuatan. Kalau level perbuatan bagaimana contohnya? Contohnya ya orang-orang munafik. Ini kelas berat, sholat ya sholat gitu. Tapi sesungguhnya hatinya mengingkari. Ngapain lah saya sholat seperti itu. Atau yang ngetren sekarang di Zaitun itu dibocorkan oleh salah seorang mantan orang dalam yang sekarang murtad, namanya Pendeta Saifuddin itu.
sholat di Az-Zaitun itu menurut dia ya hanya latihan sholat saja. Sebenarnya menurut orang-orang Zaitun, terkhusus pimpinannya, sholat di Indonesia itu belum wajib, karena di Indonesia belum tegak negara Islam, sehingga kewajiban menjalankan syariat Islam itu belum diberlakukan. Sehingga kalaupun di sana sholat, ya itu hanya latihan sholat, katanya gitu. Jadi ya kalau sholat ya formalitas agar tampak itu pesantren, diajarkan sholat dan lain sebagainya agar tampak bahwa itu pesantren beneran begitu. Tetapi secara akidah pemimpinnya atau para pemuka-pemukanya di sana itu belum wajib sholat 5 waktu itu, dan menerapkan atau menjalankan syariat Islam itu belum wajib karena belum berada di negara Islam. Kalau yang wajib itu ya negaranya Islam, hukumnya Islam, terus kemudian penerapannya Islam, semuanya Islam, itu baru wajib sholat, katanya seperti itu. Nah, ini satu bentuk cukup didengar saja tapi tidak untuk diikuti, seperti itu. Yaitu jadi nifak, munafik, hatinya sholat tetapi dalam perbuatannya sholat tetapi mengingkari kewajiban sholat itu sendiri. Terus ada orang nggak sholat bagaimana Ustaz? Kalau orang nggak sholat itu apa juga munafik, apa juga kafir? Dilihat dulu. Orang nggak sholat itu motifnya ada 2. 1, tidak sholat karena malas atau karena enggan, tetapi hatinya meyakini bahwa sholat itu wajib. Ini statusnya belum kafir, Pak. Statusnya belum kafir, statusnya adalah fasik. Maksimalnya ya munafik tadi. Maksimalnya. Jadi tidak sholat itu, tetapi dia menyadari bahwa dia itu berdosa karena sholat itu merupakan kewajiban. Terus ada orang yang tidak sholat, memang dalam hatinya sudah yakin bahwa sholat jendat-jendit itu tidak perlu. Yang perlu adalah bagaimana mensolati hatinya. Nggih, banyak itu. Yang penting eling. Ya duhur eling Allah, asar eling Allah. Sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu adalah sarana syariat untuk mencapai perbuatan yang tidak fahsya dan tidak munkar. Nah, kalau seseorang sudah bisa berada dalam makom tidak fahsya dan tidak munkar, ngapain sholat? Argumen seperti ini bahaya Pak kalau didengar orang-orang awam. Kayaknya cek benernya gitu. Wudu sekarang. Wudu itu kan hakikat wudu itu, kalau wudunya itu kan syariat saja itu. Hakikat orang wudu itu adalah membersihkan mukanya dari memandang yang tidak baik, membersihkan telinganya dari pendengaran yang tidak baik. Asalkan kalau seseorang sudah mampu mengendalikan diri nafsunya untuk tidak mendengar yang tidak baik, untuk tidak melihat yang tidak baik, wudu sudah tidak diperlukan. Kalau sudah mencapai tujuan, kenapa juga masih harus jalan? Begitu. Dilogikakan seperti itu. Kamu sekarang ingin ke pasar. Nah, kalau kamu sebelum nyampe pasar, ya harus memang jalan ke pasar. Lewat jalan Sucipto, lewat mana begitu. Tapi kalau kamu sudah sampai di pasar, apa iya kamu masih akan berjalan menuju pasar? Kamu sudah nyampe pasar. Oh, ini ajaran-ajaran bahaya ini, Pak. Orang-orang yang kurang bekal kalau berdiskusi dengan orang-orang yang seperti ini bisa rontok, Pak. Hancur. Iya ya. Ngapain juga? Saya juga nggak pernah nyalah ke orang. Saya juga nggak pernah macam-macam. Ya sudah, berarti hakikatnya saya itu sudah sholat. Nggak sholat lah. Akhirnya nggak sholat 5 waktu. Ini sesat.
Nah, kalau sudah seperti ini sudah kafir, meskipun ya berpakaian baju koko kemana-mana, ya KTP-nya juga Islam, itu bahkan punya masjid, punya langgar, bisa jadi seperti itu. Yang itu kan, yang sholat itu kan yang masih mencari hakikat. Nah, kalau saya kan sudah sampai ke hakikat, jadi ya nggak sholat gitu. Kalau ditanya sholatnya di mana, di Mekah. Jumatannya di mana, di Mekah. Oh, masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Ini ketidakjujuran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa parah seperti itu, ini berawal dari ketidakjujuran ucapan tadi itu, tidak menjaga lisan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan semua kebaikan yang paripurna itu akan mengantarkan seseorang ke surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang akan terus bersungguh-sungguh menjaga diri di dalam kejujuran, akan terus berbuat jujur, hingga akhirnya Allah mencatat dia berstatus sebagai orang jujur. Ini yang kita sebut pengakuan Allah tadi itu, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa saja ngomong saya jujur, tapi di sisi Allah yang Maha Tahu. Allah mengakui nggak kejujuran kita itu? Supaya kejujuran kita itu diakui oleh Allah, tertulis di Lauh Mahfud, di catatan Allah kita itu sebagai orang jujur. Kejujuran itu tidak boleh hanya dilakukan sekali-sekali. Jujur harus dilakukan secara terus-menerus dalam hal apapun. Inna sidqa tadi itu gimana? Wa innar rajula la yasduqu, sungguh-sungguh dia memegang kejujuran itu hingga Allah mencatat dia sebagai orang yang jujur, hingga Allah mengakui dia sebagai orang yang jujur. Jadi kalau hanya mencoba jujur, berusaha jujur sekali, dua kali, yang masih kadang-kadang juga nggak jujur, ini belum dicatat oleh Allah. Terus menerus bersungguh-sungguh, layasduku, bersungguh-sungguh di dalam kejujuran, baru mendapatkan syarat untuk diakui sebagai orang jujur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inal kadhiba, sekarang kebalikan dari kejujuran. Dan sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, membimbing seseorang, menunjukkan jalan atau membawa seseorang di dalam kekejian, di dalam fajir, kekejian. Jadi jangan remehkan bohong, meskipun tadi itu dalam keadaan guyon. Pinter nulis, sekarang musuhnya media sosial, nulis lucu-lucuan, ya, tidak disebutkan bahwa ini hanya kisah, ini hanya fiksi, ditulis seolah-olah benar, begitu. Tempo hari itu ada ada kerjasama mengangkut kambing, mengangkut hewan kurban. Syarat punya pickup sendiri, syarat punya SIM atas nama sendiri, sehari 1,5 juta, masih ada ongkos bensin 150.000, kalau disetiri sendiri masih ada uang makan 15.000 sehari di dalam kota. Syaratnya diantaranya itu. Syarat terakhir adalah barang yang diantar harus duduk di depan di samping sopir, karena untuk menunjukkan jalan mau diantar kemana. Ini kalau dibaca ini mungkin cuman lucu-lucuan seperti ini. Ngantar hewan kurban, syaratnya hewannya harus duduk di samping sopir, karena hewan kurbannya akan menunjukkan di mana dia mau diantar. Ini satu bentuk lucu-lucuan, guyon, tetapi bohong. Nah, seperti ini tidak boleh juga. Maka
representasi dari ucapan itu adalah juga tulisan diantaranya. Maka di media sosial kalau ada apa-apa, jangan langsung dikirim. Pastikan bahwa itu tidak mengandung kebohongan. Meskipun hanya etok-etok, meskipun hanya guyon-guyon. Karena apa? Bahayanya itu tadi. Ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bisa memicu kalau dilakukan terus-menerus. Ya, yang pasti kebohongan itu adalah kekejian. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap kefajiran itu, setiap kefajiran, keburukan, kekejian itu menggiring manusia pelakunya ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berbuat dusta, orang berbuat dusta terus menerus, maka hatta yaktuba indallahi kadzaban, hatta indallahi kadzaban, akan Allah tulis sebagai berstatus diakui oleh Allah sebagai pendusta. Jadi sekali lagi jangan pernah kita remehkan ucapan-ucapan yang tidak benar berlaku dalam diri kita, kita berlakukan pada diri kita meskipun tujuannya itu hanya guyon-guyon, karena itu akan membahayakan sekali, akan kita tergiring dalam pengakuan atau dalam catatan Allah sebagai seorang pendusta. Ini Bapak Ibu sekalian, fawaidnya, fadilahnya, pelajarannya sangat-sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau kita tidak mempertahankan diri di dalam kejujuran, maka kita terancam di dalam kemunafikan. Munafik di dalam surat itu innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya, di tempat yang paling dasar dari neraka. Ini sangat bahaya. Munafik itu sebenarnya dari bahasa Arab, dari kata nafiko itu semacam tikus di padang pasir, itu semacam hewan tikus gurun, nafiko, yang kebiasaannya dia kalau membuat lubang, ya kayak tikus-tikus kita kalau membuat sarang itu melubangi sebelah sini, kemudian dilubangi juga di sebelah sana. Jadi seolah-olah lubangnya pintunya di sini. Kalau diganggu dari sini, mau dikejar dari sini, dia punya pintu rahasia. Nah, ini menyembunyikan sesuatu dari yang tampak, itu munafik. Dan sifat munafik ini subhanallah diuraikan panjang lebar di dalam surat Al-Baqarah itu, di awal-awal itu. Kalau kafir jelas, kafir itu pembahasannya sudah tidak panjang-panjang, karena secara zahir sudah langsung tampak orang kafir itu, yang penting tidak Islam ya kafir. Sehingga hubungan sosial kita dengan orang kafir itu jelas. Terus kalau memang tidak seakidah, tidak seagama, ya jelas harusnya bagaimana. Tapi yang sangat susah itu berhadapan dengan orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang-orang munafik. Sampai hari kiamat pun orang-orang munafik itu di segala level ada. Sulit. Jadi orang munafik itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan beriman. Ya ikut sholat juga, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, iya. Ya. Kemudian apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau, apabila mereka kembali kepada khalau ila syayatinihim, teman-teman mereka, yaitu setan-setan dari jenis manusia pastinya, qalu inna ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian wahai setan-setan, wahai teman-teman.
innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya aku bareng-bareng sama orang-orang Islam itu, aku ikut sholat ke masjid, aku ikut kegiatan ini. Sebenarnya itu hanya olok-olok saja, hanya olok-olok saya, hanya ngecek mereka saja sebenarnya. Tapi sesungguhnya aku bersama kalian. Sangat buruk perangai orang-orang munafik ini. Maka ancamannya sangat-sangat neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan na'udzubillahi min dzalik. Demikian, ini pengantar saja. Nanti untuk hari-hari berikutnya kita akan dalami tentang kejujuran ini, yang mana kejujuran kaidah pertama hadis yang disampaikan, yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud tadi ini, dan ini muttafaqun alaih. Hadisnya sangat-sangat sahih, muttafaqun alaih. Mudah-mudahan bisa menjadi modal besar dan mendasar bagi kita bahwa segala kunci kebaikan yang paripurna itu berada pada kejujuran, baik kejujuran lisan maupun kejujuran amal, kejujuran ucapan maupun kejujuran amal. Demikian ya, kita akhiri. Di sini ada Agung Zuri, ada Agung Dai, ada Agung Rebo. Kalau ini masih waktunya masih sampai 37, 38, jadi masih luas untuk monggo Agung nambahi atau apa, monggo. Adik-adik yang mau tanya tentang kejujuran ini, kuncinya memang hanya satu tadi, qulu qaulan syadida, jangan pernah berbuat bohong. Oh iya, sedikit, ada seorang Abu Yazid Al-Bustami, ini yang kelak kemudian menjadi ulama besar. Ini ketika umur 10 tahun dia jadi yatim. Ini kisah nyata ya, jadi yatim. Kemudian bapaknya meninggal maksudnya. Nah, kemudian ibunya berpikir bagaimana supaya suaminya ini tetap mendapatkan aliran pahala yang besar dari keluarganya. Maka aset-asetnya dia jual. Dia jual laku 40 dinar. 40 dinar ini kalau kali 3 juta sekitar 120 juta. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami ini diperintahkan untuk mondok. Kamu pergi nak ke Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah, Arab Saudi lah. Tuh, pergi disangoni berapa? 120 juta. Satu pesan ibu, nak, kamu jangan pernah berkata bohong. Jaga kejujuran itu saja dalam menuntut ilmu. Maka Abu Yazid ini berjalan dengan kafilah dagang bareng-bareng dengan rombongan begitu menuju ke Mekah. Qadarullah di tengah jalan dicegat penyamun atau perampok ya. Jadi semua dilucuti, ontanya ambil, barang dagangannya diambil, semua dilucuti. Nah, giliran para penyamun ini ketemu sama anak kecil ini ditanya, kamu bawa apa? Saya bawa uang. Berapa? 40 dinar. Anak kecil bawa 40 dinar. Mana sekarang? Di mana? Ibuku menjahitnya di dalam bajuku. Dicari, Pak, di dalam saku baju. Dicari di saku-sakunya. Oh, enggak ada, kamu bohong. Kemudian kembalilah penyamun ini ke ketuanya, laporan. Gimana, sudah beres semua? Sudah, Tuan. Tinggal satu anak, dia ngakunya bawa uang 40 dinar, 120 juta rupiah. Tapi bohong dia. Wong dicari kok nggak ketemu. Ternyata dia bohong. Coba bawa sini anak itu. Dibawalah anak ini, Abu Yazid ini menghadap ke ketua penyamun. Nak, benar kamu bawa uang banyak? Iya benar. Tapi kok dicari nggak ada? Iya, dijahit sama ibuku di kantong. Dijahit di dalam, bukan di kantongnya, Pak. Jadi di dalam kantong dijahit di ini kalau nggak percaya. Ini. Terus ditunjukkan benar. Ternyata 120 juta betul uangnya. Loh, kenapa kamu kok tunjukkan pada kita, pada kami, para penyamun? Orang-orang itu semua sudah kita rampas, maunya kamu saya lepas saja. Lah ini terus gimana ini kamu? Kamu kok nggak berbohong saja sama kita? Terus Abu Yazid bilang, anak umur 10 tahun siapa? Dari berapa, Rel? 10. Ya, saat kamu dari ya, bilang, bagaimana saya bisa bohong? Ibu saya mewanti-wanti
saya mau berangkat nuntut ilmu, dijualin aset keluarga. Ini dengan satu syarat saja, saya tidak boleh berbohong. Maka ketua penyamun ini mikir, Pak, Masya Allah, ini juga orang Islam, padahal saya sudah berjanji kepada Allah. Kesadarannya langsung ke tauhid, bisa berjanji sama Allah untuk beriman, untuk begini. Nah, kalau anak ini saja mampu memegang janjinya kepada ibunya, harusnya saya lebih berkewajiban, lebih mampu memegang janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu sekarang bertaubat, dia beristighfar, ngomong ke semua anak penyamunnya itu, anak buahnya itu, bertaubat, saya sekarang sudah bertaubat, kalian kalau mau tobat, tobat, kalau enggak bubar. Akhirnya loloslah orang ini. Dari sebab apa? Kejujuran. Kisah yang sangat fenomenal juga, Sabit ini bapaknya Nu'man bin Sabit itu kemudian terkenal jadi imam mazhab Imam Abu Hanifah, yang kisahnya fenomenal. Lapar di tengah hutan, terus kemudian ada apel yang kentir itu dimakan. Setelah dimakan dapat separuh, baru nyadar bahwa apel ini bukan miliknya. Diturutlah sungai itu ke atas sampai ketemu kebun apel. Kemudian dia temui pemiliknya, dia minta dihalalkan itu apel yang sudah separuh kadung masuk tadi itu, tapi tidak dimaafkan kecuali dia mau menikah dengan putrinya. Dan menikahlah dengan putri pemilik kebun apel itu, melahirkan Nu'man bin Sabit yang kemudian menjadi seorang ulama besar, imam mazhab yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah, yang mazhabnya disebut mazhab Hanafi sampai hari ini. Ini buah dari kejujuran, fenomenal sekali. Dan maka kesuksesan yang besar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Kesuksesan yang paripurna, yang besar akan diperoleh dari sebab seseorang menjaga kejujuran. Sebagaimana kejujuran itu bisa menular, maka kita dianjurkan untuk kunu ma'al shadiqin. Maka kedustaan itu juga bisa menular. Tadi Pak Dedi, bagaimana supaya tidak seperti itu ya, kita berupaya cari teman, cari komunitas, cari komunitas yang benar, yang jauh dari kedustaan, yang lebur dengan kejujuran, maka akan menular dengan sendirinya insya Allah. Dengan kita niati thalabul ilmi, kita niati memperbaiki diri dari waktu ke waktu dengan ikhtiar yang sudah ada petunjuk dari Allah, dari Rasulullah tadi. Demikian ya, mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.